Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa 'alaika bi ada'il amanah wa iyyaka wal khiyanah fiha. Wa 'alaika hendaklah engkau wahai saudaraku bi ada'il amanah untuk menyampaikan amanah. Wa iyyaka wal khiyanata fiha, waspadai olehmu akan berkhianat fiha padanya amanah. Ini anjuran untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak, jangan mengkhianati amanah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la imana liman la amanatalah. La imana, tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada amanah baginya. Orang yang tidak amanah itu berarti tidak punya iman. Karena iman itu sendiri salah satu artinya amana yu'minu, iman itu memberikan keamanan, memberikan kenyamanan kepada orang lain. Orang yang tidak melaksanakan amanah, dia telah menyusahkan orang lain, merepotkan orang lain, tidak ada iman. Itu bisa berarti dia tidak punya iman. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, salasun muta'allikatun bil arsy, ada 3 hal yang bergelantungan di aras Allah. An-ni'matu taqulu Allahumma inni bika fala ukfaru. An-ni'mah. Nah, yang pertama nikmat, taqulu berkata ianya nikmat, Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, fala ukfaru, maka aku tidak mau dikufurkan. Jadi nikmat itu dia pengen berlindung kepada Allah, dia pengen supaya tidak dikufuri. Artinya semua hamba Allah yang ada di bumi hendaklah semua syukur nikmat, jangan sampai kufur nikmat. Warrahimu taqulu, dan bermula rahim berkata ya, rahim silaturahim berkata ya, Allahumma inni bika fala uqta'u, ya Allah sungguhnya aku itu berlindung kepadamu, fala uqta'u, maka aku tidak diputuskan. Silaturahim pengen dia tidak diputuskan, pengen semua orang itu menyambung tali silaturahim. Wal amanatu taqulu Allahumma inni bika fala ukhanu, dan amanah berkata ya Allah inni bika, sesungguhnya aku itu berlindung kepadamu ya Allah, fala ukhanu, maka aku tidak mau dikhianati. Jadi amanah itu pengen dia, semua orang pengen menyampaikan amanah kepada yang berhak. Wa 'alaika bisidqil hadisi bil wafa'i bima ahadta alaihi wa wa'adta bihi. Wa 'alaika hendaklah engkau wahai saudaraku bisidqil hadis, jujur bicara, wa bil wafa'i bima ahadta, dan melaksanakan wafa. Wafa melaksanakan bima ahadta, dengan apa yang telah engkau janjikan di atasnya, wa wa'adta telah engkau janjikan dengannya. Wa 'alaika bisidqil hadis, hendaklah engkau jujur berbicara. Ini anjuran kita selalu jujur dalam ucapan. Wa bil wafa, dan melaksanakan bima ahadta, dengan apa yang telah engkau saling menjanjikan di atasnya. Jadi dalam bahasa Arab, ahdun janji, wa'adun juga janji. Cuma ada perbedaan. Kalau mu'ahadah atau janji dengan ahdun itu biasanya kesepakatan 2 orang, kesepakatan yang bersyarat. Kita menjanjikan, artinya gini, ada 2 golongan yang saling musyawarah untuk menjanjikan sesuatu, ada butir-butir tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Bila terjadi pelanggaran biasanya ada dendanya. Itu disebut ahdun, mu'ahadah. Seperti janji antara 2 negara, janji antara 2 kampung, janji 2 organisasi atau orang perorangan. Ketika kita berjanji dengan saudara kita atas hasil musyawarah dengan syarat-syarat tertentu, poin tertentu, bila salah seorang melanggarnya harus ada denda, konsekuensi dari janjinya, itu namanya ahdun. Apalagi di sini muahadah, ahada yuahidu, saling menjanjikan. Nah, misalkan dalam Al-Qur'an, walaqad ahidna ila Adam, sungguh telah kami janjikan kepada Adam. Allah menjanjikan kepada Adam supaya Adam itu jangan mendekati buah khuldi misalkan, atau buah larangan dalam surga. Ketika Adam melanggarnya ada denda, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa'ufu bil uhud, dan tunaikan olehmu segala janji-janji. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula Isra. Laksanakan janji, karena janji itu akan ditanyakan. Itu ahdun namanya. Adapun wa'dun wa wa'adta bihi, dengan sesuatu yang kau janjikan dengannya. Wa'dun biasanya
sepihak kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Seperti seseorang yang menjanjikan hadiah untuk anaknya. Kalau kamu lulus nanti kamu dapat hadiah ini. Itu wa'dun namanya. Jadi dua-duanya itu dianjurkan untuk dilaksanakan di sini. Wa 'alaika bima bil wafa'i bima harita 'alaihi wa wa'adta bi. Hendaklah engkau itu melaksanakan dengan apa yang telah engkau saling janjikan di atasnya dan dengan apa yang telah engkau janjikan dengannya, dua-duanya. Fa inna naqdal 'uhud wal khalfa fil wu'ud min amaratin nifaq. Fa inna naqdal uhud, karena bahwa sungguh membatalkan perjanjian-perjanjian, wal khalfa, menyalahi fil wu'ud, dalam janji-janji, itu min amaratin nifaq, itu sebagian dari tanda-tanda kemunafikan. Ya, jadi janji dengan kata ahdun itu harus lebih keras, lebih ditepati lagi. Janji dengan wu'ud juga harus dilaksanakan. Ketika kita menjanjikan seseorang, usahakan untuk bisa memenuhi janjinya. Karena mengingkari janji kedua-duanya itu bahagian dari tanda-tanda munafik. Wa fil hadis, dalam suatu hadis Nabi berkata, ayatul munafiki salasun. Bermula tanda kemunafikan, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara ia dusta ia. Kalau bicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia akhlafa, menyalahi ia, ngingkar janji. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya ia khana, berkhianat ia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain itu wa idza ahada ghadara. Wa idza ahada, bila menjanjikan ia, ghadara, menipu ia. Ketika dia membuat satu perjanjian, dia berusaha untuk melanggar poin-poinnya. Itu orang munafik. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah, misalkan suluh Hudaybiyah, ada. Itu ketika mereka mengingkari poin-poinnya, makanya ada konsekuensi perang. Ketika Bani Quraidah di Madinah yang tadinya berjanji mendukung Nabi, tidak membiarkan orang lain untuk memusuhi menyerang Madinah, mereka mengingkarinya, maka terjadi peperangan, mereka diusir dari Madinah. Wa idza khasama fajara, dan apabila bermusuhan ia, fajara, aniaya ia. Jadi orang munafik itu kalau bermusuhan dia fajar, aniaya, melampaui batas, pengen berusaha untuk dengan berbagai macam cara untuk menyusahkan musuhnya, menyakiti dan seterusnya. Sampai di sini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.